Karunia Mutiara Cinta, karya Boys. Bagian 2, episode 3. Peringatan. Membaca dan mendengarkan novel di channel ini dapat membuat perasaan jadi baper. Resiko ditanggung sendiri. Bobby yang saat itu menyadari hari sudah mulai gelap akhirnya memohon diri. "Ran, sekarang aku pulang dulu ya, besok kita bertemu lagi." "Yoi Bob. Sampai bertemu besok," ucap Randi seraya memperhatikan sahabatnya memasuki mobil yang diparkir di halaman. Tak lama kemudian, Bobby sudah melaju dengan sedan birunya. Kini pemuda itu sedang dalam perjalanan, lalu tanpa sengaja dia melihat Erna yang sedang jalan berduaan dengan seorang pemuda. "Loh, itu kan si Erna. Kenapa dia bergandengan tangan dengan Johan? Sebenarnya siapa Erna itu? Apa mungkin dia itu pacarnya Johan? Jika memang demikian, lalu apa motifnya merusak hubungan Randi dengan Yuli? Betul-betul membingungkan. Kalau begitu sebaiknya nanti malam aku akan ke tempat tongkrongan Johan. Aku akan menyelidiki hal ini lebih jauh lagi, mungkin saja di sana aku akan menemukan jawabannya." Bobby terus memacu mobilnya sambil memikirkan berbagai peristiwa yang baru dialaminya, hingga akhirnya dia tiba di rumah ketika azan maghrib usai berkumandang. Esok harinya, matahari tampak condong ke barat, panas pun sudah tak begitu menyengat lagi. Sepulang dari rumah sahabatnya, Bobby langsung menemui Erna guna melanjutkan penyelidikannya semalam. Kali ini dia berlagak menjadi teman Yuli dan mengajak Erna berbincang-bincang. Lama mereka berbincang-bincang, hingga akhirnya gadis yang bernama Erna itu tampak memasang wajah garang. "Hei, memangnya kau itu siapa? Kenapa kau ingin tahu urusanku segala?" tanya Erna dengan alis merapat dan bola mata yang tampak membesar. "Mengaku saja kau memang menyukai Randi kan? Dan kau memfitnah Yuli agar kau bisa memilikinya. Iya kan? Apa untungnya jika aku memberitahumu? Bukan apa-apa Kalau kau memang menyukai Randi, katakan saja terus terang. Jangan pakai memfitnah Yuli segala. Siapa yang menyukai pria munafik seperti dia? Lagi pula, priaku si Johan lebih oke ketimbang dia. Johan yang bandar narkoba itu. Pria seperti itu saja kau bangga-banggakan," kata Bobby sinis. Tahu apa kau soal dia? Johan itu pria baik-baik, dia tidak seperti Randi yang mata keranjang dan suka bertindak tak senonoh. Tiba-tiba sebuah tamparan melayang ke pipi Erna. "Dasar, kau memang wanita murahan, aku lebih mempercayai kata-kata sahabatku daripada kata-katamu. Hei, dengar ya, aku kenal betul siapa Randi. Dia tidak mungkin berbuat begitu, dan dia tidak mungkin suka dengan wanita sepertimu." Sambil terus mengusap pipinya yang terasa panas, Erna memandang Bobby geram. "Hei Bob, dengar ya. Aku memang menyukai Randi. Dia memang pria yang selama ini aku idam-idamkan, sebab dia bisa menjadi suami yang baik untukku. Tidak seperti Johan yang hanya mau menikmati tubuhku tanpa perasaan cinta sedikit pun. Selama ini aku hanya dijadikan objek pemuas birahinya. Terus terang, aku iri dengan Yuli yang bisa mendapatkan pria yang mencintai dan menyayanginya dengan sepenuh hati. Karenanya lah, aku tidak senang jika Yuli bisa bahagia sedangkan aku tidak. Oh ya Bob, dengar baik-baik. Yuli lebih percaya padaku, dan usahamu untuk menyatukan mereka akan sia-sia. Dan satu lagi, kau akan mendapat balasan akan perbuatanmu tadi. Nah, sekarang juga pergi kau dari sini." Oke, sekarang juga aku pergi. Kini aku tahu siapa kau sebenarnya, kau memang ular berbisa, dan aku sama sekali tidak takut dengan ancamanmu itu," umpat Bobby seraya melangkah meninggalkan tempat itu. Hari itu juga Bobby langsung menuju ke rumah Yuli, guna menyelesaikan masalah yang dihadapi sahabatnya. Setibanya di tempat itu, dia langsung menjumpai Yuli dan mulai menceritakan perihal siapa Erna sebenarnya. "Begini Yul, kemarin aku sempat melihat dia dan Johan jalan berduaan. Aku tahu betul siapa si Johan, dia itu seorang bandar narkoba. Setelah kuselidiki lebih lanjut,
ternyata Erna juga seorang pemakai. Bahkan demi untuk barang haram itu dia rela untuk menyerahkan kehormatannya. Karena itulah, selama ini dia sering nongkrong di tempat Johan guna memenuhi kebutuhannya. Oh ya, tadi aku juga baru tahu kalau ternyata Erna memang mencintai Randi, dan karena itulah semuanya menjadi jelas, bahwa apa yang dikatakan Randi mengenai Erna adalah benar. Saat itu Erna sengaja menfitnahmu demi mendapatkan Randi. Namun ternyata dia keliru, saat itu Randi justru tidak percaya dan langsung menamparnya lantaran kesal. Saat itulah kau datang, hingga akhirnya Erna pun segera memanfaatkan situasi itu. Aku menduga dia melakukan itu karena sudah kehabisan akal. Jika dia tidak bisa mendapatkan Randi, maka merusak hubungan kalian adalah hal yang bisa menyenangkan hatinya. Oh ya Kak, ngomong-ngomong, apa yang dikatakan Erna pada Randi waktu itu? Menurut cerita Randi, Erna mengatakan kalau kau sudah tidak gadis lagi, dan kau suka tidur berdua di rumah kosong bersama si Ari. Apa? Erna berkata begitu. Sungguh aku tidak menyangka, kalau dia telah tega memfitnahku sedemikian keji. Tetapi, apa iya Erna akan setega itu, sebab selama ini dia sudah begitu baik padaku. Jangan-jangan, Kak Randi telah memfitnahnya Kak. Percayalah Yul, biarpun selama ini Erna baik padamu, namun kalau dia diam-diam juga mencintai Randi, bisa saja dia berbuat demikian. Apalagi Erna sudah terlibat dengan yang namanya narkoba, dan hal-hal semacam itu sangat mungkin dilakukan. Sebab narkoba, narkotika dan obat-obatan berbahaya, mempunyai dampak negatif yang merugikan aspek jiwa, yaitu pada tahap-tahap awal pemakaiannya, maupun pada tahap-tahap adiktif atau ketagihan. Ketika pertama kalinya seseorang mengkonsumsi narkoba, ia merasakan pikirannya kacau, tidak dapat membedakan sesuatu dengan baik, cepat emosi, dan perasaannya tidak aktif. Dengan terus-menerus mengkonsumsinya, pelakunya menjadi malas, sedikit kerja, menghabiskan waktunya dalam mimpi-mimpi soal kebangkitan. Ia tidak mampu menghadapi realitas yang ada di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, ia berkelit dengan tipuan, manipulasi, pemalsuan, dan melanggar hukum. Banyak sekali generasi muda yang mengkonsumsi narkoba menderita gangguan di otaknya, kemudian terlihat pada mereka gangguan pendengarannya, penglihatannya, dan perasaannya. Hingga seolah-olah mereka merasakan sakit di sekujur tubuhnya atau melemahnya kerja seluruh organ tubuhnya, atau mereka merasakan sepertinya ada serangga yang menjalar di sekujur tubuhnya. Apalagi jika dia sudah menjadi seorang yang paranoid, dia bisa kehilangan kepercayaan diri, bahkan dia mulai mencurigai siapa saja yang berada di dekatnya, dan bertindak di luar akal sehatnya. Tapi Kak, aku masih ragu dengan segala keteranganmu itu. Oke Yul, kalau kau masih juga tidak percaya, kita bisa membuktikan siapa Erna itu sebenarnya. Bagaimana kalau malam ini kau ikut denganku untuk melihat secara langsung tindak tanduk Erna di tempat tongkrongannya? Baiklah Kak, kalau begitu, aku bersedia ikut denganmu malam ini. Setelah berbincang-bincang lebih lanjut, akhirnya Bobby pamit pulang. Pada saat yang sama, Yuli masih memikirkan perihal Erna. Sungguh dia tidak sabar ingin membuktikan semua kata-kata Bobby yang masih sulit dipercaya. Malam harinya, Bobby dan Yuli sudah berada di tempat tongkrongan Johan. Dari tempat yang tersembunyi, mereka tampak mengawasi tindak tanduk Erna yang sedang berpesta narkoba. Saat itu Yuli hanya bisa tertegun menyaksikan sahabatnya yang sedang mabuk dan terus digerayangi oleh pacarnya yang bernama Johan. Bagaimana Yul? Apa sekarang kau percaya? Tanya Bobby berbisik. Iya Kak, aku benar-benar tidak menduga. Ternyata Erna memang seperti itu. Kalau begitu, ayo kita pergi dari sini. Ajak Bobby kepada gadis itu. Mereka pun segera bergegas meninggalkan tempat itu. Dalam hati, Yuli sudah benar-benar yakin kalau semua perkataan Bobby waktu itu memang benar adanya, dan sekarang pun dia sudah berniat untuk menemui Randi dan meminta maaf padanya. Sementara itu di tempat lain, Randi terlihat sedang duduk sendirian sambil menikmati sebatang rokok. Sesekali dia menghembuskan asap rokoknya dengan membentuk cincin,
yang akhirnya hancur terkena hempasan angin. Bersambung ke bagian 2 episode 4.